Nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 sedang dalam pertaruhan. Peru disebut sudah siap jadi pengganti Indonesia. Hal ini dikarenakan sikap Indonesia atas keikutsertaan Israel sebagai salah satu tim yang berpartisipasi di ajang 2 tahunan tersebut. Dalam waktu kurang dari 60 hari sebelum turnamen digelar, sejumlah elit politik ikut menyuarakan penolakan atas keikutsertaan Israel atas Piala Dunia U20 2023. Dua contoh terkini adalah penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Gubernur Bali bahkan sudah membuat surat resmi bertanda tangan sebagai bentuk penolakan. Dampaknya pun sangat signifikan bagi Indonesia. Pasalnya, agenda drawing yang seharusnya digelar pada 31 Maret 2023 di Bali akhirnya dibatalkan oleh FIFA. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga di konferensi pers pada Minggu, 26 Maret 2023. Arya mengatakan memang belum ada surat resmi dari FIFA terkait pembatalan drawing tersebut. Kemarin kami sudah dapat informasi dari FIFA. LOC. Dalam pemberitahuan belum dapat surat resmi, tapi pesannya jelas drawing di Bali dibatalkan FIFA. Drawing 31 Maret yang harusnya di Bali sudah dibatalkan FIFA, ujar Arya Sinulinga kepada awak media termasuk bolasport.com, di GBK Arena, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Jadi, ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum dapat surat resmi, tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan, ucapnya. Untuk Piala Dunia U20 2023 sendiri direncanakan bakal berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Ini kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali yang menolak kedatangan Israel, kata Arya. Sehingga dengan sendirinya di mana Israel adalah peserta drawing tidak mungkin dilakukan tanpa keikutsertaan seluruh peserta, ucapnya. Namun, jelang drawing ada penolakan dari Bali, tentu saja menurutnya wajar FIFA membatalkan drawing. Dan ini juga bagi kita bisa lihat bahwa pemerintah Bali memberikan garansi pemerintah ketika sepakat dan setuju sebagai salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Dengan penolakan wajar kalau FIFA akhirnya melihat ini harus dibatalkan, ujarnya. Ex-jurnalis harian Kompas Yesayas Octavianus pun menanggapi situasi tersebut. Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan surat pembatalan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dari FIFA. Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah mendapat surat pembatalan itu dari FIFA tapi mereka belum mau mengumumkan ke masyarakat Indonesia, kata Yesayas Octavianus saat diwawancarai oleh Good Radio Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI ini mengaku pemerintah sedang melakukan lobi tingkat tinggi atas masalah ini. Ia menyebut dalam surat tersebut Peru sudah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menggantikan Indonesia. Pemerintah sedang melobi lewat tingkat tinggi lagi sampai nanti ada putusan akhir dari FIFA, ujar Yesayas Octavianus. Surat yang disampaikan FIFA ke pemerintah itu sudah menunjuk Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia. Padahal Peru ini tuan rumah Piala Dunia U17 2023, tandasnya. Penyerang timnas Italia, Matteo Retegui dinilai terlalu dini untuk bermain bersama raksasa Liga Italia, Inter Milan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh ayah sekaligus agen Matteo Retegui, Carlos Retegui. Carlos Retegui menilai putranya saat ini hanya fokus bermain untuk Tigre dan timnas Italia. Carlos berharap Matteo Retegui tetap membumi, dan hanya berpikir untuk terus belajar dan berkembang. Hal itu disampaikannya setelah Retegui menunjukkan sinarnya bersama timnas Italia pada kualifikasi Euro 2024. Roberto Mancini selaku allenatore timnas Italia, mengundang Retegui untuk memperkuat timnas setelah timnya krisis striker. Meski kelahiran Argentina, Retegui memiliki paspor Italia berkat garis keturunan dari sang kakek yang dikabarkan berasal dari Pulau Sisilia. Penyerang berusia 23 tahun tersebut lantas menjawab panggilan bersama Gli Azzurri dengan apik. Meski timnas Italia sempat kalah 1-2 dari Inggris pada laga pembuka kualifikasi Euro 2024, Retegui menjadi pencetak gol pada laga tersebut. Dirinya turut menjadi aktor kemenangan Gli Azzurri atas Malta lewat 1 golnya pada matchday kedua kualifikasi Euro 2024 yang berakhir dengan skor kemenangan 2-0.
Sukses mencetak 2 gol dari 2 penampilan, Matteo Retegui mulai dikaitkan dengan sejumlah klub. Salah satunya adalah juara Liga Italia musim 2020-2021, Inter Milan. Inter Milan bahkan sampai mengirimkan direktur mereka, Dario Bacin, hingga ke Malta untuk memantau penyerang pinjaman Boca Juniors tersebut. I Nerazzurri mulai disebut-sebut menjadi yang terdepan untuk mengamankan tanda tangan Retegui. Biaya untuk mengangkutnya disinyalir menyentuh angka 15 juta euro. Namun, bagi Carlo, ayah dan agen Retegui, itu terlalu dini bagi putranya untuk pergi ke klub baru. Dia benar-benar berkomitmen untuk Tigre dan tim nasional, dia harus tetap tenang dan membumi, ujar Carlos, dikutip dari Sport Italia. Dia seharusnya hanya berpikir tentang belajar dan berkembang, imbuh Carlos. Retegui memang sedang dalam masa peminjaman bersama Tigre di Liga Argentina. Berada di Tigre, penyerang berpostur 186 cm tersebut sukses menyerangkan 29 gol dari 51 laga di lintas kompetisi. Pada musim 2022-2023, Matteo Retegui tercatat berhasil menorehkan 6 gol dari 8 penampilannya di Liga Argentina. Masa pinjamannya di Tigre bakal berakhir pada Desember 2023, sedangkan kontraknya dengan Boca Juniors berakhir pada 31 Desember 2024.